Padahal di Malang belum ada. Beberapa minggu kemudian saya pulang kampung lagi, lampu merah itu sudah dipenuhi pengemis, sudah dipenuhi manusia silver. Dalam saya untung di Malang belum ada. Saya katakan sama istri saya, pasti ini bukan orang lapakan ini. Pasti pengemis ini bukan orang lapakan. Kita itu di Malang lapakan itu pantang mengemis, pantang minta-minta, apalagi mengemis di jalan. Saya bilang pasti dari Makassar ini sudah kehabisan stok lampu merah di Makassar, diimpor ke desa. Suatu waktu saya ketemu kadis sosial Pak Malik Faisal, saya bilang tolong selamatkan kampung saya dari pengemis. Saya tidak mau pengemis di kota dibawa ke kampung, ke desa dan mengajari warga desa menjadi pengemis. Mengajari ini sangat penting sekali. Makanya saya bilang tolong dinas sosial bicara dengan dinas perhubungan, kalau mau dibuka lampu merah di desa, kaji dulu apakah bisa dijamin tidak ada pengemisnya nanti ini. Kalau tidak dijamin jangan dibikin itu. Mengajar salah-salah keluarga kampung itu, kasihan sekali keluarga kampung kami dia sangat anti mengemis, tiba-tiba diajari tiap hari dipertontonkan, dan itu yang saatnya saya mau curhat karena apalagi ada kaulah. Selamatkanlah kampung kita dari pengemis itu, manusia itu. Kasihan kalau keponakan kita pulang sekolah nanti tiba-tiba jadi manusia silver. Di situ dia lapor sama orang tua hanya karena bilang dikasih orang tua kalau dicek-cek begini badannya. Padahal di kampung belum tahu itu murni kiriman dari kota ke desa. Karena kami di desa tidak pernah diajari begitu. Yang kedua, setelah Lebaran ini saya siapkan wartawan bertanya ke dinas sosial, bagaimana cara dinas sosial mengantisipasi kiriman mudik dari desa. Dulu kan desa begitu banyak di Jakarta, biasanya kalau habis mudik orang, banyak orang ibu ke kota. Dinas sosial bilang itu bukan jadi isu lagi sekarang. Orang desa katanya sekarang tidak mulai ke kota. Tidak ada orang yang mau kota. Justru orang desa yang banyak ke kota sekarang. Ya, itu makanya termasuk pengemis itu. Manusia silver. Menjelang Lebaran ini ada teman saya kepala sekolah di Takalar kirim WA ke saya. Ancaman wartawan yang LSM ke dia karena minta THR. Ada yang sedikit bilang 20.000 kalau tidak dikirim sekarang saya bongkar saya beritakan ke media aku. Ada yang bilang LSM kalau tidak dikirim sampai sudah seperti itu penderitaan kepala sekolah, kepala desa di desa-desa. Siapa yang ngejar itu? Mungkin LSM dari kota. Kemungkinan karena kami di desa tidak pernah begitu. Kita dulu di desa sebelum kuliah di universitas tidak pernah kita minta-minta begitu sama orang. Hanya 20.000 sudah negosiasi lagi 20.000 saya kasih tahu orang, kasih tahu ini kalau ada lagi wartawan itu kasih tahu bilang saya sukunya AS kami wartawan perhiburan. Kalau masih berani lapor saya sama polisi, kurang ajar itu tidak boleh itu wartawan minta uang. Saya tidak boleh wartawan minta uang dan jangan dikasih uang. Kalau ada wartawan minta uang jangan dikasih karena itu akan pendidikan buruk itu dan menjadi ketagihan nanti. Itu sebenarnya yang saya mau sampaikan tadi. Tapi karena saya diminta oleh Kak Deno itu, saya mau curhat sekali lagi bahwa yang kita pakai sekarang di media sosial itu sekarang ini adalah ChatGPT. Bagaimana supaya kita ini masih dibaca orang? Bukan lagi ChatGPT, tidak ada sekarang orang yang membaca ke orang itu kecuali orang yang kenal dengan saya Mami yang baca Tribun, Kak Deno, saya kenal saya. Sekarang orang baca kok. Orang hanya baca ChatGPT, apa saja bisa dicari di situ. Nah kemarin kita diskusi besar, apa yang tidak ditahu ChatGPT itu? Yang di desa itu, isu lokal semakin spesifik, semakin ke desa semakin tidak ditahu itu ChatGPT. Nah itulah yang kita tulis. Kalau Trump biar pakar bagaimana hebatnya menulis Trump lebih hebat ChatGPT. Tidak harus sekarang pengamat ekonomi yang diakui lebih pintar ChatGPT, dia tahu bagaimana orang pintar ChatGPT lebih lengkap penjelasannya, bahkan lebih hafal. Kita tanya saya ayat berapa tentang ini dia tuliskan, mana dia tanya lagi masih mau saya jelaskan tentang ini.
Bekerja Pak, oke, dijelaskan lagi. Masih mau saya jelaskan lagi? Nah, tidak ada ulama yang sehebat itu, ChatGPT itu. Kira pakai logat Makassar masih mampu. Lebih hebat dari Indonesia pun ChatGPT. Tapi kalau coba kalian tanya, berapa pengemis di lapangan? Pak ChatGPT bilang, pasti dia ngeles-ngeles itu lah, kan gimana? Nah, makanya semakin spesifik. Coba ada deh. Tahu kita menyebabkan. Gimana kumranya kasoran itu? Yang begitu-begitu itu, yang spesifik sekali. Semakin spesifik, semakin bagus. Dan itulah yang kami tunggu sebenarnya. Tulisan-tulisan spesifik dari teman. Makanya tadi saya bawa 5 anggota saya di sini karena bilang di desa kita membahas ini. Desa ini banyak sekali nanti inspirasi sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sebenarnya berharap bisakah kita melarang kepala desa itu bikin konten. Sekarang kalau kita ke kepala desa kami, ke kepala daerah, ke wali kota, ke gubernur, mana dia minta saran sama kita konten apa yang bagus ini? Dia tidak minta lagi bagaimana perkembangan apa itu, apalagi mau baca Quran dia minta. Aku konten apa kira-kira bagus saya bikin. Tapi bisa menjadi tema tersendiri nih ketika rakyat menjadi. Coba bikin aturan di Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah dilarang bikin konten, dilarang bikin media sosial. Kasihan itu mak rakyat dibohong-bohongin terus. Masa kepala desa, aduh. Iya. Kita datang meminta diskusi tentang suatu kebijakan. Ngambil semua dimasukkan. Mana kita diajar, diminta masukan cara bikin konten yang bagus. Di mana kira-kira konten yang bagus? Ini saya kira kayak fenomena gubernur saat itu. Jadi melihat. Yang ikat kepala putih itu ya. Jadi melihat. Keliling-keliling kapan dia bekerja di kantornya? Dan itu yang dianggap hebat. Bikin konten kemana-mana. Padahal kalau hanya mau bikin konten begitu ya saya kira tidak perlu jadi kepala daerah. Cukup jadi tumbing aku saja atau jadi apa saja. Jadi bisakah kira-kira kami harus teman-teman kita mendesak siapapun yang bisa melarang kepala daerah itu bikin konten. Kalau ini bisa dilakukan, ya mungkin kepala daerah kita bisa punya waktu membaca dan mendengar. Karena mereka tidak punya waktu membaca dan mendengar, mereka punya waktu bikin konten, mencari isu. Saya kira itu kalau tidak bisa dijawab ini, setengah mati kita menulis, tidak ada yang membaca. Setengah mati kita sampaikan kepada daerah tidak ada meeting, mungkin apa ada tapi bilang atau tidak konten yang bisa di sini. Kan tidak bisa juga kami tega seperti kamu perlu memaki-maki, kamu lawan mau memaki-maki karena kita ada politik jurnalistik. Bisa. Tapi kalau misalnya itu sudah bisa ada aturannya, minimal dibatasi. Tadi kepala daerah yang boleh bikin konten seperti ini, hanya satu setiap hari kontennya dan sampai tiap menit bikin ada lagi kontennya. Saya kira betul itu diatur itu. Masa aturan tempat tinggalnya saya bisa diatur, mobilnya saya bisa diatur, tapi konten-kontennya tidak bisa diatur. Itu kan berarti kita abai melihat satu sisi yang sangat berpengaruh ke masyarakat. Saya kira itu mengenai tulisan apa yang kami butuhkan, ya tulisan yang tidak bisa dijawab oleh ChatGPT. Apa itu? Ya desa-desa yang sangat spesifik, profil kepala desa, profil ke UMKM yang berprestasi. Kalau ada UMKM yang punya prestasi di desa di sekitar kita, ya itu yang kita tulis. Bagaimana caranya dia mengangkat prestasinya itu. Jadulin dolek. Itu untuk terima kasih Pak.